Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nadia. Di sini saya akan menjelaskan UTS Praktikum Audit pada modul 3 siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Diminta A. Mempelajari kuesioner pengendalian internal, B. Menyiapkan prosedur audit yang akan dilakukan untuk audit, C. Memberikan penjelasan setiap prosedur audit secara baik dengan menggunakan data yang ada di buku 1 dan buku 2 praktikum audit. D. Memberikan penjelasan setiap prosedur audit dengan menggunakan indeks atau schedule yang tersedia di buku 2. E. Memberikan usulan jurnal koreksi atas temuan di masing-masing modul. F. Jelaskan dampak usulan koreksi audit terhadap kertas kerja neraca dan laporan laba rugi. Untuk instruksi tambahan pada buku 1 halaman 95, 1. Pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. 2. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel internal control questionnaire. Ini terdapat pada buku 1 halaman 78 sampai 87. Pertama ini ada penyimpanan dan pengawasan fisik. Jawaban mayoritas ya kecuali di poin 8. Apakah digunakan sistem berkala? Sebutkan prosedur dan pengawasan yang dilakukan ini tidak relevan karena klien menggunakan sistem periodik. Untuk stok opnam, jawaban semua ya. Sistem pembiayaan, jawaban mayoritas ya kecuali di poin E, menggunakan biaya standar atau kalkulasi di muka untuk disesuaikan dengan biaya sebenarnya tidak, varian yang timbul dibuat analisisnya tidak. Poin 16, apakah hal sebagai berikut dilaporkan segera kepada manajemen. Rencana kebutuhan ya, barang-barang yang penjualannya lambat tidak, barang-barang yang usang tidak, barang yang rusak tidak, kelebihan persediaan ya, persediaan sisa ya. Untuk poin 17 sampai 18 mayoritas ya. Selanjutnya poin 19. Apakah jumlah rata-rata persediaan cukup dapat diterima untuk jenis usaha dan besarnya perusahaan? Jawaban ya. Untuk poin 20, apakah produksi dilakukan berdasarkan pesanan? Tidak. Berdasarkan produksi massa? Iya. Poin 21, jika berdasarkan pesanan, apakah dibuat lembar pesanan untuk setiap pesanan? Jawaban tidak relevan. Untuk poin 22, apakah metode penilaian persediaan berdasarkan biaya? Ya, selanjutnya jawaban tidak. Nah, di sini Lita memberikan kesimpulan penilaian kepada PT Sukus baik karena jawaban mayoritas iya. Selanjutnya ada order pembelian. Jawaban untuk order pembelian mayoritas ya, kecuali di poin 1.3 dengan syarat yang menguntungkan, misalnya tender atau pemasok terseleksi, ini tidak. Apakah pembelian dikoordinasi dengan anggaran penjualan? Tidak. Nah, poin keempat, jawaban mayoritas tidak relevan. Poin kelima, tidak. Untuk penerimaan barang, jawaban mayoritas ya, kecuali di apakah terdapat bagian penerimaan barang yang terpisah. Poin D, bagian penyimpanan. Poin 7, apakah barang diterima disertai surat keterangan pengangkut? Tidak. Apakah barang yang diterima diperiksa mengenai kecocokan dengan order pembelian? Tidak. Yang ke-9, apakah laporan penerimaan barang diberi nomor urut tercetak? Ini juga tidak.
Untuk poin selanjutnya yang di 9, jawaban ya semua. Di 10, jika barang ditolak oleh bagian penerimaan. Untuk jawaban ya semua. Faktur pembelian. Faktur pembelian poin 11 dan 12 jawaban tidak relevan. Poin 13 jawaban ya semua. Untuk faktur ini secara berturut-turut harus menunjukkan bukti persetujuan seperti. Nah, ini ya semua. Untuk tabel internal control questionnaire selanjutnya ada pembelian khusus. Poin 14, apakah pembelian antar perusahaan afiliasi harganya layak? Ini jawaban tidak relevan. Poin 15 juga jawaban tidak relevan. Untuk selanjutnya ada yang terakhir yang selanjutnya informasi umum. Jawaban tidak semua untuk informasi umum. Yang terakhir ini ada utang. Untuk utang jawaban ya semua, sehingga Lita memberikan kesimpulan penilaian baik kepada PT Sugus karena jawaban mayoritas ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada Microsoft Excel. Nah, ini ada prosedur audit. Prosedur audit terdapat pada buku 2 halaman 44 sampai 47. Yang pertama ini ada persediaan. Persediaan di poin pertama ada salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan per tanggal neraca adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan. Nah, ini ada beberapa poin. Untuk poin pertamanya ini diberi indeks FF1. Poin selanjutnya diberi indeks tanda checklist. Untuk poin yang terakhir diberi indeks strip. Poin kedua, uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Nah, ini diberi tanda strip. Untuk perhatikan kemungkinan perubahan sistem dan metode tahun lalu. Ini diberi tanda strip. Selanjutnya, periksa untuk poin 4 dan 6 diberi tanda checklist. Untuk poin kelima, siapkan schedule utama. Ini diberi indeks F. Schedule persediaan. Poin 7. Lakukan penelaahan analitis untuk melihat kewajaran dan nilai persediaan. Misalnya dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau usang. Nah, ini diberi indeks ARP 1.1. Untuk poin 8 dan 9 diberi tanda checklist. Poin ke-10, 11, dan 12 diberi tanda strip. Untuk selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Ini penjelasannya terdapat pada buku 1 halaman 91. Nah, ini mayoritas diberi indeks strip kecuali di poin 5. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktor pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Ini diberi indeks checklist. Ada selanjutnya beban pokok penjualan. Poin 1 dan poin 2 diberi indeks strip, kemudian di poin 3, yakinkan bahwa harga pokok produksi dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Ini diberi indeks PL2. Untuk pemeriksaan pembelian, poin 4, 5, dan 6 diberi indeks checklist. Diberi indeks tanda strip. Untuk poin 7, lakukan pemeriksaan atas pembelian secara random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian, baik jumlahnya, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk retur pembelian, diperhatikan memo debit baik jumlah maupun harga dengan mencocokkan pada pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembeliannya. Ini diberi indeks PL 2.1.
Untuk poin 8 dan 9, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktur pembelian dan memo debit. Ini diberi indeks, checklist, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak, diberi indeks, checklist. Untuk poin 10 sampai dengan 12 diberi buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan, ini diberi indeks tanda strip. Untuk utang usaha ini indeksnya M1, MM1.1 atau daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca, terdapat pada buku 2 halaman 62. Yang pertama ini minta daftar utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, kemudian lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Ini diberi indeks M1. Selanjutnya tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan dari surat konfirmasi kepada kreditur, diberi indeks MM1.1. Untuk poin 3, 4, dan 5 diberi indeks strip. Untuk poin 6, teliti setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dan saldo menurut buku utang. Ini diberi indeks MM1.1. Untuk poin ke-7, bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi laporan dari pemasok serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca. Ini diberi indeks MM1.1. Untuk poin 8 sampai dengan 9 diberi indeks strip. Poin 10, lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut off untuk pisah batas tanggal neraca. Ini diberi indeks PL2.1. Buat kesimpulan kertas kerja dan hasil kesimpulan pemeriksaan diberi indeks M1. Ini untuk schedule persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha dibuat oleh Wijaya pada tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 4 Januari 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks F, schedule persediaan. Untuk persediaan barang jadi terdapat penyesuaian pada kredit sebesar 15.910.000, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 15 juta, persediaan barang baku di debit 8 juta dan di kredit 1.350.000, persediaan barang penolong di kredit sebesar 11 juta. Untuk mengisi per audit 31 Desember 2018 ini didapatkan dari rumus per klien ditambah debit kurang kredit. Nah, ini kemudian dibuatkan jurnal koreksi berdasarkan instruksi selisih perhitungan fisik persediaan. Ini contohnya misalnya beban lain-lain pada persediaan bahan baku polivinil di debit dan kreditnya 1.350.000. Untuk penjelasannya terdapat pada indeks-indeks berikutnya. Selanjutnya di sini ada indeks F1, persediaan barang jadi. Terdapat penyesuaian pada persediaan barang jadi Rukofin SP1000 sebesar Rp15.910.000 di kredit. Kemudian ini didapatkan dari instruksi poin 5 pada buku 1 halaman 91. Jumlah barangnya itu 1.000, kemudian dikali harga per unitnya Rp15.910. Jadi 15.910.000. Nah, untuk harga per unitnya terdapat pada buku 1 halaman 90 di tabel barang jadi. Nah, ini untuk jurnal koreksinya, beban promosi pada persediaan barang jadi Rukofin SP1000 sebesar Rp15.910.000 di kredit, di debit dan kredit. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 1 Januari 2019.
Selanjutnya untuk indeks F2. Untuk indeks F2 ini persediaan dalam proses. Ini terdapat penyesuaian pada batch production nomor 377 di debit sebesar 15 juta rupiah. Ini berasal dari instruksi poin 6 buku 1 halaman 90 dan tabel barang dalam proses buku 1 halaman 90. Untuk jurnalnya, persediaan barang dalam proses batch production nomor 377 pada biaya yang masih harus dibayar atau upah buruh sebesar 15 juta rupiah di debit dan kredit. Untuk selanjutnya ada F3. Indeks F3 persediaan bahan baku. Di sini terdapat penyesuaian pada persediaan bahan baku polivinil di kredit sebesar 1.350.000. Ini didapat dari instruksi poin 1 buku 1 halaman 90, yaitu jumlah barangnya 90 dikali harga per unitnya 15.000, jadi 1.350.000. Yang kedua ada penyesuaian persediaan bahan baku pada PS. Ini penyesuaiannya 8 juta rupiah. Ini didapat dari jumlah barang 500 dikali harga per unitnya 16.000. Ini terdapat pada instruksi poin 2 buku 1 halaman 90. Untuk harga per unitnya ini didapat dari tabel bahan baku buku 1 halaman 89. Nah, ini jurnal koreksinya untuk bahan baku polivinil yang dicuri. Beban lain-lain terhadap persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000 di kredit dan debit. Yang koreksi kedua ada terhadap belum dibukukan karena belum terima faktur pajak, yaitu persediaan bahan baku PS sebesar 8 juta, PPN masukan sebesar 800.000, dan utang usaha di kredit 8.800.000. Selanjutnya untuk indeks F4, persediaan bahan penolong. Di sini terdapat persediaan pada karton box di kredit sebesar 11 juta rupiah. Ini didapat dari instruksi poin 3 buku 1 halaman 90. Jumlah barangnya 10.000 dikali harga per unitnya 1.100. Kemudian untuk harga per unitnya terdapat pada tabel bahan penolong buku 1 halaman 89. Nah, kemudian dibuatkan jurnal koreksi untuk bahan penolong karton box karena terendam banjir. Beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box di debit dan kredit sebesar 11 juta rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya untuk indeks FF1. Indeks FF1 perhitungan fisik persediaan. Ini diisi berdasarkan buku 1 halaman 90 yang tadi udah disesuaikan pada sheet sebelumnya. Di sini ada perbedaan persediaan bahan baku polivinil, selisih perbedaannya sebesar 90 karena bahan baku dicuri. Yang kedua untuk bahan baku ada PS perbedaannya 500 karena belum terima faktur pajak. Untuk selanjutnya bahan penolong ada karton box selisih 10.000 karena bahannya terendam banjir. Yang terakhir persediaan akhir atau barang jadi. Di sini ada Rukovin SP500 selisih 2.000 karena barang telah dikonsinyasi di PT Unicorn. Yang kedua ada Rukovin SP1000. Selisih perbedaannya sebanyak 1.000 karena barang sampel digunakan untuk promosi. Nah, ini dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 25 Januari 2019. Untuk selanjutnya ada TOC 3, uji transaksi pembelian. Di sini contohnya misalnya pembelian tanggal 29 Desember 2018 sejumlah 20 juta.
Nah, ini terdapat kesalahan pada order pembelian PT Delta dengan nomor order pembelian 00279 di tanggal 29 Desember 2018. Kemudian ini terjadi kesalahan pada harga per unit untuk barang PS yang seharusnya 16.000, dicatatnya 2.800, dan juga ada kesalahan pada perkalian kuantitas dan harga per unit yang seharusnya 20 juta tetapi dicatatnya 70 juta. Nah, tetapi untuk nominal di kolom jumlahnya sudah benar. Nah, untuk transaksi order pembelian di tahun 2018 ini ada semua bukti pendukungnya, otorisasinya, footing, buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Nah, untuk transaksi order pembelian di tahun 2019 belum ada bukti pendukungnya atau dokumen-dokumennya. Nah, ini TWC 3 dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya ada indeks M1 utang usaha. Utang usaha ini terdapat penyesuaian utang usaha pada PT. Yang pertama ini ada PT Berkat. Penyesuaiannya 990.000. Ini didapat dari tabel hasil konfirmasi buku 1 halaman 94. Selanjutnya penyesuaian PT Delta. 8.800.000 di kredit. Ini didapat pada tabel hasil konfirmasi buku 1 halaman 94. Selanjutnya PT Elang. Ini dikredit sebesar 2 juta rupiah, didapat juga dari tabel hasil konfirmasi buku 1 halaman 94. Kemudian untuk kolom per auditnya ini didapat dari per klien, kemudian ditambah dengan kolom debit dikurang kolom kredit, jadilah ini hasil per audit 31 Desember 2018. Kemudian dibuatkan jurnal koreksi. Jurnal koreksi untuk di poin 10 saya contohkan persediaan bahan baku PS sebesar 8 juta rupiah, PPN masukannya 800.000 dan utang usaha 8.800.000. Ini belum dibukukan karena belum terima faktur pajak. Kemudian untuk utang usaha. Untuk PT Berkat, utang usaha PT Berkat pada Bank CAB sebesar 990.000 di debit dan kredit karena kesalahan pencatatan atas penerimaan piutang tanggal 3 Desember 2018 oleh PT Sugus. Jurnal koreksi yang ke-16, Bank CAB pada utang usaha PT Elang sebesar 2 juta rupiah karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang tapi belum dikerilingkan oleh PT Elang. Selanjutnya ada jurnal ini dibuat berdasarkan penyesuaian pada indeks M1 utang usaha. Ini kemudian mengacu pada jawaban hasil konfirmasi buku 1 halaman 94. Selanjutnya ini ada MM1.1. Ini daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk hasil konfirmasi yang CB ini jawaban konfirmasi yang cocok, sedangkan RD jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, yang RD terdapat pada PT Berkat, jumlah per kliennya 502.557 rupiah, terjadi perbedaan sebesar 990.000 sehingga piutangnya menjadi 501.567.000. Nah, ini 990.000 selisih karena adanya utang usaha yang udah dibayar. Nah, terdapat pada buku 1 halaman 94. Selanjutnya, jawaban yang tidak cocok terdapat pada pelanggan PT Delta. Jumlah per kliennya 22 juta, tetapi terjadi perbedaan 8.800.000 karena adanya pembelian bahan baku PS
yang belum dicatat pada tanggal 31 Desember 2018. Sehingga piutang usahanya menjadi 30.800.000. Yang ketiga ada PT Elang. Jumlah per kliennya 33 juta, hasil konfirmasinya menunjukkan tidak cocok, terjadi perbedaan sebesar 2 juta rupiah, sehingga piutang usahanya 35 juta. Ini terjadi karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang 2 juta jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018, kemudian belum dikerilingkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Selanjutnya MM1.2. Tanggal pengiriman konfirmasi 14 Januari 2019. Pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019. Pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, ini saldo menurut konfirmasi sebesar 711.559.100. Ini berasal dari jumlah hasil konfirmasi CB. Jumlah CB. Kemudian untuk selisih yang dilaporkan sebesar 567.367 rupiah. Ini didapat dari hasil konfirmasi RD nih. RD yang terdapat di indeks MM1.1. Untuk selisih dengan pembukuan klien, ini berasal dari jumlah perbedaan. Pada MM1.1, nih jumlah perbedaan sebesar 9.810.000 rupiah. Selanjutnya untuk persentase tahun berjalan. Saldo menurut konfirmasi sebesar 56%. Ini didapat dari saldo menurut konfirmasi, kemudian dibagi dengan total utang usaha dikali 100 menjadi 56%. Begitupun selanjutnya. Untuk persentase tahun lalu, perhitungannya itu saldo menurut konfirmasi dibagi dengan utang usaha tahun lalu. Utang usaha lalu sebesar 1.068.203.500 didapat sebesar 67%. Nah, ini begitupun ini. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh Zulfa tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya ada PL2. PL2 ini beban pokok penjualan. Schedule beban pokok penjualan. Ini terdapat penyesuaian pada pembelian sebesar 8 juta di debit. Nah, bagian pare ini tuh diisi berdasarkan indeks F. Misalnya di sini kan akun pembelian. Debit sebesar 8 juta rupiah. Kemudian, per kliennya 31.976.158.900 rupiah. Debitnya 8 juta. Kemudian sehingga per auditnya menjadi 31.984.158.900. Ini didapatkan dari per klien ditambah debit dikurang dengan kredit. Sehingga hasilnya per audit 31 Desember 2018. Begitupun untuk pengisian akun-akun di bawahnya. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh Zulfa tanggal 25 Januari 2019. Untuk PL2.1, indeks schedule uji pisah batas pembelian. Ini diisi berdasarkan order pembelian buku 1 halaman 94. Ini dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018.
Contohnya ini order pembelian tanggal 29 Desember 2018 pada PLT Delta sebesar 20 juta rupiah. Ini belum dicatat pada buku besar. Untuk transaksi OP, untuk transaksi order pembelian di tahun 2019, ini belum ada tanggal pencatatannya. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Januari 2019, diperiksa oleh Zulfa tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya ada A2.1. Ini schedule-nya kertas kerja neraca. Kertas kerja neraca. Terdapat penyesuaian pada akun persediaan. Pada akun persediaan di debit sebesar 23 juta, di kredit sebesar 60.080.000 rupiah. Untuk kolom per auditnya ini didapatkan dari per klien 31 Desember 2018 sebesar 2.726.538.700 dikurang dengan kolom debit sebesar 23 juta ditambah kredit 60.080.000 rupiah, sehingga per audit 31 Desember 2018-nya sebesar 2.763.618.700 rupiah. Begitupun cara mengisi akun-akun selanjutnya. Kemudian ada A3.1. Ini schedule kertas kerja laba rugi. Nah, ini terdapat penyesuaian pada beban usaha. Beban usaha penyesuaiannya di debit 15.910.000 rupiah. Kemudian kemudian ada beban lain-lain. Beban lain-lain neto 12.350.000 rupiah di debit, sehingga laba netonya menjadi 28.260.000 dari 15.910.000 ditambah 12.350.000 rupiah. Nah, ini untuk pengisian per auditnya. Beban usaha per klien 2.630.694.255 ditambah debitnya 15.910.000 rupiah dikurang dengan kredit, sehingga per auditan menjadi 2.646.604.255 rupiah. Begitupun untuk mengisi akun-akun selanjutnya. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 12 Januari 2019. Untuk yang terakhir ada indeks A32 kertas kerja laba rugi. Untuk laba tahun berjalan sebesar 28.260.000. Ini diambil pada kertas kerja laba rugi A3.1 28.260.000 di debit sebesar ini di debit. Kemudian untuk menghitung per auditnya, untuk menghitung per audit 31 Desember 2018 dari kolom per klien 31 Desember 2018 sebesar 3.455.152.644 rupiah ditambah dengan kolom debit 28.260.000 rupiah dikurang kolom kredit. Ini kolom kreditnya tidak ada, sehingga per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 3.426.892.644 rupiah. Dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh Zulfa tanggal 12 Maret 2019.
Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk UTS Praktikum Audit pada modul 3, pemeriksaan atas siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.